dengan saya Umi Musfiratan Najiyah. Gimana kabarnya? Setelah melalui hari yang fitri, jangan sampai kebablasan ya. Apa itu kebablasan? Kebanyakan makan dalam hari raya Idul Fitri karena ada opor, ada rendang, ada oseng, kentang, enak-enak semua ya. Tahu-tahu berat badan naik 3 kilo. Mudah-mudahan tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video saya kali ini ingin bercerita tentang malaikat yang protes pada Allah, ngiri pada manusia ya. Siapakah malaikat itu yang ingin dijadikan manusia ya? Asbabul nuzulnya teman-teman, pada satu ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Tentu saja kita tidak bicara tentang neraka yang mengerikan. Biasanya yang membuat iri seseorang atau sekelompok adalah sesuatu yang menyenangkan. Ternyata ada juga malaikat yang iri ya. Allah berfirman, siapa saja manusia yang taat padaku akan aku masukkan ke dalam surga. May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa saja mereka yang taat padaku dan taat pada Rasulku, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, akan aku masukkan ke dalam surga. Mereka yang taat. Ada malaikat yang protes, ya Allah, kok manusia-manusia itu loh yang hanya terdiri dari daging dan tulang, terbuat dari tanah, terlihat lebih hina dari kami, kok dijanjikan masuk ke dalam surga kalau taat pada perintahmu. Tapi kami para malaikat yang tidak pernah protes, tidak pernah berbuat dosa, ya begitu taat. Karena memang malaikat tidak punya hawa nafsu. Ada satu malaikat peniup sangkakala nanti pada akhir zaman, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah memegang trompetnya, mau meniupnya itu udah selama 1000 tahun. Bayangkan, tidak bergerak sama sekali. Tapi kok nggak dijanjikan masuk ke dalam surga, ya Allah? Kenapa manusia-manusia itu bisa masuk ke dalam surga? Akhirnya oleh Allah ditanya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi manusia? Kalau berhasil sukses, akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, akhirnya ada 2 malaikat nunjuk tangan ya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah insyaallah ayat 102 disebutkan di situ malaikatnya namanya Harut Marut. Wa ma anzalna malakaini bi Babil, Harut wa Marut. Allah berfirman, dan telah aku turunkan 2 malaikat di tanah Babil, Babilonia ya, di Irak sana. 2 malaikat namanya Harut dan Marut. Dijadikanlah malaikat Harut Marut ini menjadi manusia. Tentu saja juga dikintili dengan hawa nafsu. Ditaruhlah di diri Harut Marut ini hawa nafsu plus ilmu. Ada ilmu palat di situ, dimiliki oleh Harut Marut, dan juga ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ini ada 2 persepsi. Pertama, dikatakan dimulai dari zamannya Nabi Sulaiman, ketika jin Sohor menulis tentang sihir di lembaran kertas, dicap dengan cincin kebesarannya Nabi Sulaiman, ditaruh di bawah singgasana. Dan yang kedua, dimulai dengan turunnya Harut Marut. Ternyata Harut Marut ini tidak bisa menahan hawa nafsu, teman-teman sekalian. Setiap melihat perempuan, baik itu
masih sendiri, masih gadis, janda, ataupun istri seseorang. Kalau dia mau, akan digauli terus-menerus seperti itu. Akhirnya orang-orang di sekitar Babilonia itu, wah, namanya sesuatu yang menyenangkan menurut setan ya, menurut iblis ya. Itu mereka berlomba ingin mempelajari tentang ilmu pelet. Dikatakan oleh Harut Marut, ilmu ini tidak pantas bagi kalian karena akan merusak rumah tangga, merusak tatanan. Tapi bagaimana lagi, hawa nafsu sudah menguasai Harut Marut. Akhirnya mereka mempelajari, diajarilah, berkembanglah ilmu pelet seperti ini. Termasuk Harut dan Marut tidak lagi bisa menguasai diri. Akhirnya oleh Allah ditegur atas kelakuan buruknya, ketidakbenaran sepak terjangnya si Harut Marut. Oleh Allah diberi penyakit. Harut Marut ini seluruh badannya kudisan, bernanah, sakit. Kalau tersentuh baju sakit. Akhirnya Harut Marut tobat, minta ampun pada Allah, tidak lagi ingin menjadi manusia. Tapi apa boleh dikata, sudah terlanjur menjadi manusia. Allah menawarkan pada Harut dan Marut, ingin disiksa di akhirat atau ingin disiksa di dunia. Harut dan Marut memilih ingin disiksa di dunia. Akhirnya oleh Allah digantunglah Harut Marut ini di atas, sejengkal di atas permukaan laut. Tapi teman-teman gak usah nyari, nanti ke Ancol sana, nanti ke pantai-pantai, semua pantai lihat mana sih, kata Umi, ada Harut Marut digantung oleh Allah, ya gak kelihatan goib. Dari sejak si Harut Marut ini insya Allah bahwa perbuatannya tidak benar, ila yaumil kiamah disiksa oleh Allah dengan digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Jadi dua malaikat inilah yang dijadikan manusia oleh Allah, dan insya Allah nanti akan masuk ke dalam surga. Teman-teman sekalian, berarti kalau kita melihat cerita tentang Harut Marut, betapa bangganya menjadi manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang-orang iman yang bisa memilah dan memilih, ini tidak benar, ini benar, bisa menguasai hawa nafsunya. Diawali dari diri kita sendiri. Allah mengajarkan, Nabi bersabda ya, kalau kalian sedang tidak bisa menguasai hawa nafsu yang di hati, berpuasalah. Kita habis menjalani puasa Ramadan, latihan untuk mawas diri, latihan untuk bersabar diri. Mudah-mudahan kita jauh lebih baik dari Harut dan Marut, bisa menguasai hawa nafsu, bisa menjadi insan-insan teladan, insan-insan iman yang kelak insya Allah akan diganti jerih payah kita dengan surga yang nikmat. Sesuai tadi dengan dalilnya, yang taat Allah dan Rasul akan dimasukkan ke dalam surga. Gimana teman-teman? Betapa bahagianya menjadi manusia yang iman, lebih mulia, lebih bisa menjaga diri dibandingkan dua malaikat yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Teman-teman sekalian, jaga keimanan ila yaumil ajal. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, ada tambahan ini. Hari ini saya pakai kacamata karena agak buram matanya ini ya. Gak apa-apa ya, jangan pangling ya. Oke, bye.